Tapi sekarang gue ngeliatnya lu kayak malah jadi frekuensi lu ngonten untuk nge-YouTube tuh malah berkurang. Kenapa, Cis? Jadi dulu tuh aku kan kayak emang pengen berhenti sejak yang waktu channel aku diambil sama orang luar yang dihack. Oke. Aku tuh udah nggak pengen lanjut karena ya udahlah makin kesini capek juga ya. Yang kemarin diberitakan apa sih nikah siri ya sama Atta. Sebel nggak sama orang yang menyebarkan hal-hal kayak gitu tentang Icis? Assalamualaikum. Gaya Icis gitu kan? Bener gak? Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Kurang. Gini Kak. Assalamualaikum teman-teman. Aku kan suara laki Cis. Gitu. Assalamualaikum Icis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih loh. Aku tahu kamu itu jarang hadir di podcast. Iya. Ya kan? Sekali-kali kemarin jujur nih. Kan gue punya program bareng sama lo nih. Tapi kan aku tuh kadang-kadang gak enak ya Cis. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kamu lagi ada berita gede, ke teman tuh gak enak malah. Malah kalau gak teman malah aku tuh lebih nyaman. Kalau udah lebih teman maksudnya bareng tuh suka gak enak nanya, podcast kebalik gak sih? Kebalik, kalau gue tuh gitu. Oh. Tapi kemarin aku tuh tiba-tiba ngeliat kamu di podcastnya Bunda Maya. I was like, Itu tuh project film. Oh pantesan. Karena sebelumnya juga sama Bunda tuh gak kenal. Maksudnya gak saling follow, gak saling. Aku kenal tapi Bunda Maya gak kenal aku. Terus tiba-tiba. Masa sih? Gak mungkin aku siapa. Pasti kenal dong. Ya maksudnya gak saling follow gitu lah. Terus gak pernah ketemu sebelumnya. Terus tiba-tiba dari PH-nya buat promo film waktu itu. Oh I see. Pantesan Icis hadir. Pertanyaannya, kamu tuh kan zaman Kamel belum main YouTube, lu tuh justru udah yang awal-awal main YouTube, bener gak? Gue tuh sampai ke tempat lu, ngajakin lo juga. Ya kita di atas ngobrol. Di atas, ya kan ajak Chloe, terus ngelihat gimana sih si Icis nih kok bisa. Dulu tuh semuanya di belakang ini guys, tempat set-set untuk lu nge-YouTube kan. Bener. Tapi sekarang gue ngelihatnya, lu kayak malah jadi frekuensi lu ngonten untuk nge-YouTube tuh malah berkurang. Kenapa Cis? Jadi dulu tuh aku kan kayak emang pengen berhenti sejak yang waktu channel aku diambil sama orang luar yang dihack. Oke. Aku tuh udah nggak pengen lanjut karena ya udahlah. Terus tiba-tiba kan banyak yang bantuin jadi balik lagi. Terus mau nggak mau tetap harus cari buat makan kan. Iya dong. Single parent ya kan. Terus ya udah akhirnya di jalan tapi makin kesini capek juga ya. Masa? Iya. Icis yang katanya lu tuh kan ibaratnya orang bilang ibaratnya otaknya tuh sama kayak gue. Pokoknya semuanya tuh mencari oke, ini konten bisa bagus, ini konten bisa menarik. Lu tahu viewersnya bisa tinggi kayak apa. Lu capek Cis? Iya. Wow. Mungkin karena ada punya anak juga ya jadi Iya. Gak kepikiran juga ini mau direkam gitu. Kayak sekarang aja paling seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kemarin 10 hari baru posting. Wow, tapi traffic berarti menurun dong? Iya. Automatically. Iya. Nggak ngerasa rugi Cis? Karena kan penghasilan lu dari YouTube tuh gede kan? Enggak dulu sih iya dong. Oh ya dulu ya, sekarang udah biasa aja. Jadi kayak musimnya tuh udah jadi kayak berubah ya sekarang ya Cis? Ya di YouTube. Musim hidup kamu? Iya. Iya kan? Terus kan sekarang tuh aku lagi ngejalanin project-project yang dulu tuh ke hold. Misalnya? Film, series, pokoknya job-job yang dulu tuh aku skip karena kan dulu pengennya tuh fokus keluarga. Iya. Terus sekarang mau nggak mau kan hidup berjalan terus kan, jadi ya udah. Bahkan yang kemarin aku lagi syuting series itu hasil hold aku 2 tahun sebelumnya. Jadi 2 tahun yang lalu sudah pernah ada yang nawarin Icis tapi elunya meng-hold dan akhirnya baru sekarang ngambil. Iya. Wow, Cis kalau nggak salah dulu tuh pernah punya program di Trans TV juga di awal-awal banget waktu YouTube lu tuh meledak. Dan gue pernah dengar, correct me if I'm wrong ya, lu tuh ngerasa nggak nyaman di TV compare dengan dunia digital. Bener nggak dulu? Iya sih. Aku kurang suka kalau di TV tuh. Masa? Nggak suka. Karena aku juga jarang liat Icis tuh kayak, kecuali ini ya Sahabat Cantik yang kita program bareng ya. Iya. Tapi kayak di program orang kayak di Brownies, di Rumpi. Icis kan jarang ya? Kurang. Kenapa? Reasonnya apa? Enggak. Kan kamu rame, seru. Nggak tahu ya Kak, kurang. Atau karena kamu tertutup? Males kalau misalnya private life-nya kan kadang-kadang ya kayak aku deh misalnya diundang nih, cerita soal misalnya update apa gitu. Tapi kan kadang-kadang ditanya soal rumah tangga, ya kan lu akan ke arah situ. Apa kamu gak nyaman? Aku paling datang kalau misalnya yang undang tuh kenal, atau kreatifnya kenal, atau produser kenal, baru aku mau. Iya. Itu juga tergantung misalnya pembahasannya apa. Kalau nggak gitu, oke aku mau. Walaupun duitnya lumayan.
Ya dari tempat lain lah ada lagi. Bisa. Nanti. Tapi kenapa sekarang kayaknya lumayan ngebut nih Cis, apa namanya cari duitnya kayak Iya benar. Iya kan? Maksudnya kayak Cis mana kok nggak sahabat cantik? Soalnya capek pulangnya pagi abis syuting apa segala macam. Kenapa sekarang justru kayaknya lebih ada ambisi untuk cari uang? Apakah karena memang sekarang single parent atau ada kebutuhan lain? Kan banyak yang dikejar. Jadi kalau misalnya dulu ya udah flat aja. Kalau sekarang kan banyak, ada rumah, ada anak. Dan aku tuh misalnya beli apa tuh yang misalnya Mona suka nih kucing. Iya, kucing ini baru British apalah ya kan. Aku gak bisa kan sama kucing, cuma karena anakku suka banget sampai dia main kucing tetangga, aku sampai takut keganggu. Ya udah aku beli. Sepanjang ada rezekinya lo beliin, selagi masih bisa. Iya. Boleh tahu nggak sih Cis, what kind of parenting yang kamu terapkan kepada Moana? Walaupun ya Moana kan masih 2 tahun ya, tapi jenis parenting apa yang Icis tuh terapin ke Moana? Mandiri dan kuat. Jadi tuh banyak misalnya di Instagram atau di TikTok atau di mana. Misalnya aku videoin dia, terus dia nggak sengaja jatuh. Dia tuh bisa bangun sendiri gitu loh. Aku tuh hampir jarang, bahkan hampir nggak pernah ngebantuin jarang. Karena aku tahu dia bisa ngelakuin itu. Karena menurut aku kalau aku bantuin terus takutnya dia ketergantungan, dia akan dikit-dikit bu. Nah itu tuh aku nggak mau. Aku pengen dia independen gitu. Karena kebukti waktu gue syuting sama Icis sahabat cantik, Moana tuh accidentally kegigit sama kura-kura. Itu kura-kura apa penyu sih? Iya itulah. Sejenis itulah ya. Kura-kura. Kan penyu di air. Oh iya benar. Bener di komenin sama Irfan Hakim say. Penyu di air cenah itu di daratan. Digigit. Gue kan panik. Terus gue tuh ngelihat elu. Misalkan lu umurnya di bawah gue ya Cis. Lu tuh menurut gue lumayan bisa calm loh. Walaupun anak lu tuh jarinya gigitnya maksudnya tapi plak emang kena gigit gitu loh. Emang lu menerapkan itu ke si Moana? Iya jadi aku percayain diri aku sendiri dulu kalau dia bisa ngelakuin dan menyelesaikan apa yang dia lewatin. Apakah karena Icis juga kalau jatuh bangun sendiri, nggak butuh dibantuin orang? Kan ada orang yang memang selalu depending sama orang lain. Aku tuh dari kecil satu keluarga ya, kakakku dua-duanya sama papa tuh dididiknya emang kayak gitu, dididik mandiri, dididik emang agak keras, agak tegas. Gitu. Jadi kebentuk sih sampai sekarang alhamdulillah jadi anak-anaknya mandiri alhamdulillah insyaallah. Nah aku tuh pengen tuh Mona kayak gitu juga. Ngikutin kamu juga kayak mudah-mudahan. Tapi kalau dilihat sejauh ini sih dia bisa ya alhamdulillah. Kayak tadi kan dia jatuh nabrak ini malah kameranya aku anaknya bingung. Kenapa? Dan anaknya tenang santai. Kita yang udah panik gitu kan. Ya, momen apa yang menurut lo kalau lo sekarang nengok ke belakang 2 tahun setengah? Mona? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Yang menurut kamu tuh unforgettable moment bersama dengan Mona? Yang gak bisa dilupain. Waktu aku berangkat haji. Kemarin pertama kali tinggal lama. Itu waktu jauhan lama ya. Waktu berpisahnya itu drama banget sih. Dianya nangis, akunya nangis. Tapi alhamdulillahnya tuh pas aku sampai sana lupa udah benar-benar fokusnya tuh ibadah. Jadi ibadahnya kelar, kepikiran anak lagi. Terus pas pulang ya gitu. Kan nempel banget ya Cis. Banget Kak. Nempel luar biasa. Kayak tadi ibu, kadang manggil mama. Kadang manggil ibu, kadang manggil mama gitu kan. Tapi sekarang kan elunya juga lagi kayak sibuk. Banyak kerja, di syuting tinggal lama. Gimana lu ada perasaan, kadang-kadang career woman tuh ada perasaan feeling guilty kan Cis. Lu gimana? How do you feel? Iya pasti, tapi aku ada CCTV ini tuh nyambung ke handphone ada suaranya juga. Aku bisa kadang aku video call. Tapi aku lebih mindsetin kalau kerja usahain fokus kerja dulu. Karena kalau kita kerja pikirannya itu kan wajar banget. Cuma gimana caranya nggak ganggu kerjaan. Iya. Lu tuh orangnya gampang Iriaris tuh overthinker atau sebetulnya orangnya easy going? Nggak terlalu kepikiran gimana sih. Jadi kalau misalnya when you have problem, biasanya lu tuh model yang orangnya kepikiran terus atau biasanya masalah apa nih, soal anak apa aku? Anything in life, in general. Aku bisa dikondisikan, misalnya nih, ini contoh ya, misalnya sekarang aku lagi ada masalah, tapi aku harus ngelakuin apa dulu nih. Jadi aku fokus dulu satu, gitu. Oke. Jadi kalaupun misalnya harus syuting, tetap bisa fokus syuting fokus juga. Dulu. Karena kan itu bentuk tanggung jawab kan. Benar. Berarti kan lo udah masuk kepada tipe orang yang bekerja dengan profesional. Karena ada orang yang emang kalau lagi ada masalah ya nggak bisa Cis. Emang udah kalau ada baper
pikiran masalah sendiri, udah nggak bisa acting, kan kita harus ceria kan. Betul. Susah nggak jadi kan gini, image-nya Icis itu kan selalu ibu-ibu yang ceria, YouTuber yang selalu ceria. Assalamualaikum. Susah nggak? Karena kata orang, dibalik keceriaan kadang-kadang seorang content creator, seorang komedian terbukti banyak sebetulnya hal-hal yang ditutupin. Betul. Dibalik, termasuk gue nih, termasuk dibalik ketawanya kita, senyumannya kita. Bener gak? Kamu tau gak sih dulu tuh waktu aku zaman-zamannya YouTube lagi naik-naiknya tuh sampai aku ke mall. Gak ngevlog terus ibu-ibu bilang, aslinya pendiam ya, aslinya pendiam ya. Ya masa gak ada kamera mau ibu, capek bu. Jadi kayak tenaganya udah habis di kamera. Nah jadi ketika cut ya udah diem. Jadi aku nggak yang seheboh yang orang lihat, tapi itu namanya profesional kerja. Gitu. Karena kadang-kadang ekspektasi orang kan, namanya Ria Ricis ngelihatnya selalu cheerful, pas ketemu harus seceria itu juga. Iya dong. Tapi itu normal kan Kak? Normal dong, ya gue juga gitu. Selalu lucu ya all the time, berarti Tyson di rumah pasti senang. Ya enggak juga dong, agak lebih tertekan ya saya. Ya kagak lah, itu kan part of dari kerjaan kita kan gitu. Betul. Tapi sulit gak cari uangnya, ngegedein anaknya as a single parent? Enggak sih. Yang terberatnya apa Cis? Kalau uang kan kayak rezeki ada aja. Amin ya Allah, amin. Tapi lo ada overthinking gini gak? Kan uang sekolah anak mahal. Tadi kita cerita ya, Moana ada terapi juga. So many things that you gotta pay. Aku sih gak tahu bentuknya gimana ya. Maksudnya apa kamu bayar semua apa. Tapi kan sekarang you as a single parent. Berat gak? Ada overthinking gak untuk cari rezekinya? Karena aku dari SD udah kebiasaan ikut lomba-lomba, dapat uang. Lomba apaan Cis? Lomba fashion show, nyanyi, mewarnai, menggambar tuh papa tuh udah ngajarin tuh dari kecil tuh untuk menghasilkan. SMA aku jadi waiters restoran. Masa? Jadi Ria Ricis? Kan dulu bukan siapa-siapa yang bagi-bagi brosur di mall. Itu tuh udah papa tuh dia biasain kerja dari dulu. Terus kata papa, jangan pernah takut kalau kita tuh nggak dapat rezeki berbentuk uang, karena tuh rezeki itu bukan cuma uang, ada kesehatan, ada bertemu dengan orang-orang baik, gitu-gitu. Jadi alhamdulillah sih sampai sejauh ini nggak pernah takut masalah uangnya itu. Karena tapi kan mulai nabung? Cuma titipan nabung. Mulai nabung nih maksudnya buat? Dari dulu mah nabung Kak, makanya rumahnya segini-gini aja, mobilnya segitu-gitu aja. Iya lo gak jor-joran. Dan juga kayaknya maksudnya ya ada sih banda-banda yang gue liat tas lo apa. Tapi kayaknya gak harus menter atas sampai bawah semua branded ya Cis gitu. Terus juga kayaknya lo gak banyak berteman-teman gengan artis ya Cis? Aku gak suka Kak, kalau rame-rame gitu aku pusing palaku. Kenapa ya? Oh pusing. Bukan ngindar ya, berarti emang lo karena introvert kali ya Bo? Nggak tahu apa itu namanya, pokoknya aku kalau misalnya undangan kayak pernikahan, ulang tahun itu berusaha datang kok. Cuman kalau untuk yang apa nongkrong apa gitu, aduh nanti deh. Jadi kalau misalnya kayak kan kadang-kadang ini gak ada salah, ini personal choice ya, pilihan pribadi masing-masing. Kayak misalnya kan lu kan content creator, kalau ngumpul sama teman-teman artis kan konten bareng-bareng gitu. Gue tuh jarang liat lu kayak gitu. Oh iya, males aku. Setelah punya anak apa sebelum punya anak? Apalagi setelah punya anak. Ya iya itu makin gak pernah Kak. Iya kan? Mending aku bawa anak aku main ke playground. Iya. Jadi kalau lo mid time, lo lagi gak syuting, lo tuh ngapain sih? Sama anak. Oke, selain sama anak deh. Mid time lo tuh ngapain? Karena di kamar. Di kamar pink lo itu? Iya di kamar pink. Tidur Kak. Aku tuh kayaknya mata udah bengkak banget. Kurang tidur. Bukan nangis? Gak lah, ngapain nangis. Happy. Tapi you look a lot happier loh Cis. Iya dong, alhamdulillah ya Allah, amin ya Allah, amin. Apakah itu sesuatu yang akhirnya mindset lo benerin? Atau memang it comes naturally, kebahagiaannya saat ini? Ya datang aja gitu, alhamdulillah. Karena aku mikirnya, ya udah hidup kan terus jalan, terus mau ngapain lagi, ngapain sedih lagi, udah gitu. Udah chapter yang baru dalam hidup ya. Ditambah kan Mona juga udah makin ngerti nih, aku nggak mau dia lihat ibunya tuh kenapa-napa, aku nggak mau dia mendapatkan energi yang negatif. Iya, jadi kalaupun misal Icis lagi sedih, walaupun nggak nunjukin depan Mona, tapi kan energi itu anak bisa merasakan sebenarnya gitu. Walaupun mungkin dia nggak bisa mengungkapkan gitu ya. Kalau momen paling sering dilakukan bareng Mona tuh ngapain biasanya kamu? Ngobrol, walaupun dia kan baru cuma kayak 1-2 gitu kan ngomongnya. Jadi Icis cerita tuh? Iya. Jadi sebelum tidur jadi teman cerita, dari yang dia nggak bisa nanggepin, dari yang belum eye contact sampai sekarang dia udah bisa ngejawab. Wow. Karena tuh aku suka banget pillow talk, aku suka banget ngobrol di kasur sebelum tidur, dan itu tuh kejadian sama aku sama Mona kayak punya pacar. Sama Mona sekarang? Iya. Walaupun bocil itu baru bisa bilang, ibu, mama, iya. Wow. Dan paling lucu tuh kayak kemarin aku pijit sama ada bude pijit gitu. Aku bobo di kamarnya Moana untuk pijit. Moana tuh udah tidur di kamar aku. Jadi setelah dia bobo, susnya datang untuk tungguin aku ke kamarnya Moana untuk pijit.
setelah 10-15 menit dia kebangun nyari aku. Ibu, Monanya nggak mau tidur sendiri, dipindahin lah ke kamarnya Mona, aku lagi pijit. Kan aku gini dong pijit. Dia juga di samping gini, lucu banget. Tau gak di pikiran aku apa? Aku ngeliat diri aku sendiri. Iya, lu mini you sih. Dan mukanya tuh sama bener. Gitu lucu banget. Mini you. Wow. Cis, ini kan udah bulan September, almost masuk Oktober. Terus? Kalau 2024, kalau Icis ngeliat ke belakang, tahun ini tahun apa buat Icis? Karena lu kan banyak memasukkan laporan polisi kan? Tahun ini kan, maksudnya yang lo tiba-tiba direkam lah, terus yang kemarin katanya lo digosipin juga apalah sama Atta segala macam. Banyak laporan-laporan yang akhirnya, walaupun lu sebetulnya males kan kayaknya rame-rame, tapi mau nggak mau akhirnya harus rame kan? Iya, tahun apa? Aku ngapain? Tapi kayaknya lu sasaran empuk ya, Po? Tapi ya udah aku nggak ngapa-ngapain. Sebel nggak sama orang yang menyebarkan hal-hal kayak gitu tentang Icis? Yang fitnah apa yang... Kalau yang pegawai mah udah pasti sebel dong. Kalau yang fitnah? Yang fitnah ya sebel. Iya. Apalagi satu, nggak ada sangkut pautnya apapun, aku lagi happy-happy aja, aku lagi ngerjain series, aku lagi ngedidik anak aku. Kaget. Teleponan sama Atta? Sama Aurelnya. Iya. Waktu itu Aurel DM aku, Kak izin ya, aku mau jadiin kakak saksi. Dia bilang gitu. Iya boleh, tapi waktunya, aku tahu banget loh, laporan tuh akan ribet bolak-balik. Nah tuh aku minta maaf dulu Aurel, tapi soalnya waktu aku lagi susah. Ya, tapi kamu udah tahu, apa yang maksudnya lu udah tahu beritanya di luar? Tahu. Udah tahu, oke. Itu tuh aku juga minta maafnya tuh jor-joran. Kak maafnya jadi keganggu gini. Iya nggak apa-apa gitu. Cuma kaget. Iya. Tapi sebel, maksudnya ada perasaan dendam nggak sama orang-orang yang menyebarkan? Kan again itu kan hal yang ibaratnya kalau di Google kan terkeluarnya hal yang gak enak tentang Icis gitu loh. Itu tuh udah jadi makanan sehari-hari ya kalau fitnah segala macam. Cuman aku tuh lebih nggak enaknya justru ke pasangan itu atau sama Aurel itu. Iya. Padahal kalian dekat nggak sih Cis? Sama Aurel dekat. Sama Aurel dekat. Kalau sama Atta ya mungkin seperlunya konten kali ya. Iya. Tapi sekarang berarti udah diselesaikan? Kan katanya mau ada laporan polisi, tapi belum. Oh, jadi 2024 dengan laporan pertama kamu yang kesebar sama pegawai kamu direkam, terus yang kemarin diberitakan apa sih nikah siri ya sama Atta. Tahun 2024 tuh tahun apa sejauh ini buat Icis? Apa ya? Ya udah jalan hidup aja udah mau gimana lagi. Ntar pasti kedepannya juga ada lagi. Terus kita mau ngapain? Mau capek sendiri nggak bisa kan hidup tetap jalan. Tapi itu jadi bikin kamu males konten nggak? Enggak juga. Jauh sebelum itu aku udah males. Jadi gak ada hubungannya. Udah ke distract sama jadi ibu. Gitu. Iya, takes a lot of energy sih. Terutama kemarin, nih bagus banget untuk di-share. Ternyata, kamu udah share juga kan maksudnya di tempat lain selain di Sahabat Cantik kan. Apa yang Moana tuh ada speech delay, segala macam gitu. Dan ternyata menarik banget guys, bahwa Icis tuh kan selalu review kan barang-barang, apa segala macam. Dan ternyata salah satu yang menyebabkan speech delay gak sih, Cis? Bahwa karena begitu banyaknya. Betul. Ya mungkin Cis bisa share sama ibu-ibu. Karena banyak anak kecil sekarang yang speech delay kan Cis gitu. Jadi karena kebanyakan mainan yang diberikan. Jadi aku tuh tahu Mona speech delay itu waktu dia umur setahunan yang dimana pada usia normalnya harusnya udah bisa nyebut beberapa kata. Iya. Nah akhirnya dari situ kita mulai panggil guru terapi, dokter apa segala macam dan lain-lain. Aku sampai ke 4 DSA. Bener-bener keliling. Iya, DSA. Jadi aku pengen tahu yang pertama jawabannya apa, kedua jawabannya apa, ketiga jawabannya apa. Dari 4 itu dua atau bilangnya apa? Pokoknya mostly dari 4 itu kebanyakan tuh bilangnya ya speech delay. Satunya bilang ADHD. Deg-degan gak lo? Iya, sampai nangis. Pasti lah. Pertama tahu tuh nangis, tapi makin kesini aku mikir lagi-lagi nangis tuh cuman capek doang, tapi nggak ada jalan keluarnya dan bukan solusi ya. Jadi sama kayak tadi mau emosi cuman nyapain doang nggak ada solusinya. Terus nangis juga nggak ada solusinya. Jadi ya kita putar lagi nih otak gimana caranya kelar, ya udah panggil guru, panggil dokter, ruqyah, terapi apa segala macam. Pas di ruqyah bilang apa tuh Cis? Bilang ke ustadznya. Nggak, maksudnya hasilnya apa? Karena kan si ponakan gue juga ikut terapi tuh. Yang paling nggak gue tau lah moralnya seperti apa. Tapi kan kalau ruqyah kan karena beda keyakinan, jadi aku nggak tahu. Pada saat di ruqyah apa hasilnya? Dikasih taunya apa gitu Cis? Oh enggak, dia cuma didoain doang. Oh didoain. Terus disuruh minum air, zam-zam segala macam didoain. Pokoknya didoain dari jauh, dari Arab, dari mana. Pokoknya itu semua cara udah I'll do anything deh ya. Terus akhirnya yang terakhir banget kita panggil dokter psikolog. Terakhir banget, udah gak ada jalan lain ya udah panggil dokter psikolog. Karena aku juga taunya dari bidan.
bidannya. Dari bidan? Dari bidan waktu ngurus aku hamil mau lahiran. Iya. Akhirnya disaranin panggil dokter psikolog, akhirnya dipanggil ke rumah ini. Dia keliling untuk riset segala macem. Ternyata jawabannya satu, kebanyakan mainan salah satunya. Salah satu dari beberapa opsi dia spesial itu. Jadi dia melihat terlalu banyak distraksi sampai akhirnya dia jadi kebingungan gitu. Betul. Nah aku tuh di otak aku tuh namanya ibu baru ya, ibu kaget. Apalagi aku suka mainan, sebelum ada anak juga aku suka mainan. Kirain tuh makin banyak mainan anak semakin happy. Benar. Semakin tersalurkan tuh dia jiwa-jiwa main. Tapi ternyata aku salah besar. Ternyata kebanyakan mainan, kebanyakan objek, kebanyakan warna itu justru bikin dia bingung. Gak bisa fokus sama satu mainan. Oh, overwhelmed jadinya, kewalahan. Ini banyak sekali gitu pilihannya. Jadi mulai Icis tuh mulai membagi-bagikan, jadi yang ibaratnya udah gak kepake mulai dikasih-kasih ke orang. Betul. Ke subscribers juga? Iya. Lo bagi-bagiin tuh mereka. Oh wow. Sampai baju-baju yang kemarin kita syuting ada lo bagiin juga. Gitu Ca, bagi-bagiin, jangan numpuk semua di rumah. Banyak Ica mah bareng aku, kembar kita, kembar Syai. Termasuk tadi menarik nih, Icis bilang, kan aku udah pernah, aku tuh di sini udah 2 kali. Sering. 2 atau 3 kali ya Cis, 2-3 kali deh gitu. Icis cerita, ternyata yang kamu tadi cerita yang Moana tuh bisa lihat sesuatu dari bayi. Berarti Icis mulai merasakan itu. Berarti waktu dulu gue ngonten di rumah lu udah tahu dong bisa lihat gitu-gituan. Kapan? Waktu yang dulu belum ada Moana deh. Jadi pas belum ada Moana nggak ngerti tuh, nggak tahu tuh. Tapi emang udah pernah ngonten sama konten creator yang horor-horor itu udah tahu, cuman nggak yang ganggu banget karena kan kita nggak bisa lihat. Iya. Dan kamu juga nggak ngerasa keganggu gitu ya? Ya udah aja, datang petenteng tuh dudu pas pertamanya di rumah lama. Bukan ini? Bukan. Pertamanya di rumah lama. Terus Mona maghrib kaget. Aku habis mandiin dia, dianya kejang-kejang gitu. Literally kejang-kejang? Iya kejang-kejang, tapi lihat ke atas kejang-kejang. Itu pertama kali, benar-benar pertama kali. Mungkin karena matanya baru jelas kali ya. Iya. Were you panic? Iyalah. Aku pertama bukan mikir ke hantu, pertama mikirnya anak sakit apa? Iya. Kejang-kejang, kita bawa ke dokter apa ya? Udah panik taunya ternyata karena sesuatu. How do you know? Keulang lagi? Iya, kebesokannya. Tapi better daripada sebelumnya itu, nggak yang apa gini, tapi dia cuma gini, tapi nangis, tapi dia udah nunjuk-nunjuk. Tapi kan saat itu kan Moana belum bisa ngomong kan? Belum, tapi dari gesturnya aku ngerti. Wah, ala lemong nih gitu ya. Tapi itu buktinya tuh kayak seminggu 2 minggu aku untuk bisa terima dia bisa ngeliat itu. Karena kan aku penakut aslinya juga sama. Cuman trigger aku gimana cara yang nggak kelihatan takut depan anak, aku harus lebih berani dong. Anak tuh merubah kita dari banyak hal. Kita yang penakut, tapi kalau misalnya anak lo ibaratnya takut, lo harus jadi pemberani kan. Sini cantik, sini sayang. Nah ini dia nih. Tapi jangan ngomong-ngomong di sini. Pelaku utamanya. Hai. What's your name? Cantik, what's your name? Mana? Ibu lucu nggak? Ibu lucu nggak? Lucu. Suara sayang banget lek. Ih, nempel. Ini paling enak nih cuy, umur segini nih. Ada hantu nggak di sini? Nggak. Lihat dulu. Kanda ngerti dia lihat di mana. Aman? Enggak. Maksud ibu ada apa enggak? Enggak. Ada atau enggak? Mona, hati-hati jawabnya ya sayang. Ih, balik lagi. Nanti Melani atur. Mona, kan? Ibu boleh nggak pergi? Nggak boleh. Mona ikut. Ikut bilang. Itut katanya. Paling terakhir ngasih tahu kamu kapan tuh? Terakhir yang jelas gitu. Kemarin yang di lokasi ya, yang dia malam-malam yang dia tidur di lokasi ada kolam renangnya, lokasi syuting. Dia ikut tahu lokasi syuting di daerah Sentul. Jadi tuh di lokasi syuting tuh ada emang kamar khusus buat anak kecil. Cantik kok, kamarnya bagus, kamar penginapan cantik lah. Bukti deh ya pokoknya ya. Iya, pokoknya cantik, bersih kayak kamar-kamar princess gitu. Tapi dia tiba-tiba nangis bener-bener kejer. Dan dia tunjuk ke pinggir lemari. Coba apalagi itu kalau bukan si gitu. Dan dia ngomong sama kamu? Ngomong, tuh, tutupin mata, bener-bener ditutup, bener ngumpet di ketek yang tadinya lagi happy. Ya. Gitu kan, gak mungkin acting dong anak kecil ngumpet di sini. Mana suka ngagetin ya sayang. Kalau yang di sini cerita sama Icis apa tuh yang di rumah Icis? Di atas, sama di sini. Yang dia main di mobil, terus lihat kanan
ada cabut keluar. Kalau di rumah ini dia lebih anteng nggak yang menjerit-jerit enggak. Karena udah kebiasa kali. Mungkin. Udah. Iya. Mona, cantik. Bentuknya hantunya di sini apa? Nenek. Di mana sekarang? Jadi beda konten nih kita. Bentuknya hantunya apa kalau di sini? Dia ngerti, Cis. Hantu, ngerti. Dia tahu. Tahu kan tuh. Oh. Kadang aku suka liatin hantu juga di TikTok. Tapi dia nggak takut. Aku suka absen. Ini pernah lihat nggak? Artinya kan sepanjang nggak mengganggu, udah hidup sendiri-sendiri kan gitu. Tapi pernah doain apa gitu Cis? Oh iya, kan ada pengajian rutin di sini. Terus misalnya kalau malamnya di kamar aku, misalnya udah jam 11 atau 12 malam, suka bunyi sendiri. Misal entah itu dari kamar mandi, dari pintu, dari atap, dari loteng segala macam. Tidur nih. Ntar dulu ya, mana tidur dulu ya. Kamu ngomong? Iya. Itu alasannya kamu mau pindah juga gak sih ke rumah baru? Enggak atau juga. enggak dong? Emang pengen, ini kan bukan rumahku kan, ini rumah ibuku. Oh ini rumahnya ibu. Jadi waktu aku nikah tuh aku kasih semuanya untuk ibuku. Aku lagi dari nol, mulai lagi dari nol. Makanya aku. Tapi Icis yang beli kan? Iya, makanya pas nikah aku kasih. Jadi aku gak, maksudnya aku gak punya rumah sekarang gitu loh. Ini punya ibu, aku numpang. Wow, gitu. Walaupun Icis yang beliin. Iya. Cis, jadi Mona tuh sebetulnya apakah dia indigo atau apa sih? Nggak tahu, tapi kalau kata netizen, kan aku juga sering posting di Instastory kan, kata netizen itu wajar katanya. Oh karena masih kecil. Tuh katanya ntar gede udah hilang sendiri kok. Masalahnya anak kakakku itu, anaknya Kak Cindy, ulang tahunnya sama kayak dia, cuma beda 2 tahun atau 3 tahun. Sama bisa lihat hantu. Sampai sekarang, masalahnya sampai di umur 5 tahun. Kenapa jadi kontennya Sarah Wijayanto ya? Icis kapan pindah rumah? Masih lama Kak, paling tahun depan, setahun lebih nggak tahu lah, tergantung. Tahun depan insya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah tahun depan pindah rumah. Lagi kerja banget nih. Kerja banget dan insya Allah Icis juga diberikan rezeki. Amin ya Allah. Sehat, bahagia dan tahun ini 2024 nggak ada lagi laporan-laporan ke polisi. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dijaga dari segala fitnah, dijaga lagi emosinya, dijauhkan dari orang-orang jahat. Kamel juga. Amin. Dijauhkan dari orang jahat. Boleh baper aja. Ya amin. Untuk menutup 2 pesannya Icis untuk orang yang pernah memfitnah Icis yang kayak terakhir kemarin deh ngegosipin kamu sama Atta lah, kawin siri apa segala macam. Apa yang kamu mau sampaikan? Kalau aku sih biasanya aku suka doain aja kayak misalnya doanya adalah ya Allah kalau misalnya apa yang orang itu katakan itu benar, maafkan aku. Tapi kalau menurut kalau yang orang itu bilang itu nggak benar, maafkan dia karena kan dia fitnah. Jadi maafin aku kalau salah, maafin dia kalau dia salah ya Allah udah. Karena tuh udah belajar dari pengalaman, marah tuh ngerasa emosi banget Kak. Jadi ngapain aku udah pusing sama nih anak satu gitu. Iya. Jadi udah dimaafin. Walaupun laporan hukum tetap berjalan tetap. Tapi kalau maafin sih maafin ya. Betul. Yes. Dan pesan untuk Moana apa Cis? Moana, ibu akan selalu ada selagi ibu masih dikasih nyawa sama Allah Subhanahu wa taala. Moana terbaik. Untung dia belum ngerti. Moana cantik. Bukan Moana, bukan kamu. Moana sini sayang, sama ibu. Sini sayang. Kiss. Aduh. Moana ibu lucu gimana ibu lucu? Coba. Lala, ke distract udah. Mona gak mau cium kura-kura? Terima kasih Icis. Aku tahu kamu jarang-jarang untuk mau say yes to podcast. Iya. Ya kan? So I say thank you. Saling mendoakan semoga kita panjang umur. Sahabat cantik lancar semua. Rezekinya dimudahkan buat kita berdua. Amin. Kamil juga semuanya juga. Netizen juga. Ya semuanya sehat-sehat ya. Jangan lihat tutu lagi ya sayang ya. Jangan bilang-bilang kalau lihat ya saya. Cantik. Hantu mana hantu? Oh aman. Ibunya juga mancing. Bye guys. Thank you. God bless you. Bye.